Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Sehat, Bu? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, jadi tujuannya kita mau berbincang-bincang apa? Iya, ya? ini Bu Mila, adalah masalah saya sedikit dengan anak-anak murid. Jadi saya mau diskusi lah ini sama Ibu. Bisa kan, Bu? Ada waktu Ibu? Bisa. Jadi kan Bu, saya di sini mau ngejelasin tentang masalah saya di sekolah, tentang anak murid kita itu, si Amira. Jadi si Amira ini kan Bu, dia pintar anaknya, belajar baik, sopan di luar kelas. Tapi dalam waktu 1 minggu terakhir ini Bu, saya dengar si Amira ini tuh dapat laporan bahwasannya dia tertidur di kelas. Sementara saya selama ini yang saya tahu dia nggak pernah seperti itu Bu. Nah jadi karena saya nggak percaya dibilang guru-guru seperti itu. Nah sampai 1 hari 2 hari yang lalu Bu, saya belajar masuk nih belajar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu saya belajar masuk sama Amira belajar. Terus Amira saya tanya Bu, saya tanya kan. Amira ada masalah? Tidak ada saja, dia bilang gitu, nggak ada masalah katanya. Terus belajarlah kami seperti biasa. Setengah pembelajaran saya dia tertidur ternyata Bu. Saya bangunin enggak nyaut juga, saya bangunin lagi enggak nyaut juga. Terus saya bingung kira-kira si Amira ini kenapa ya Bu ya. Terus karena saya bangunin nggak bisa, saya biarin lah dia ini Bu. Saya biarin sampai jam saya udah mau selesai, dia bangun sendiri. Ketika dia bangun sendiri, anak-anak yang lain lagi tugas. Saya suruhlah dia yang maju ke depan. Ternyata kan karena dia nggak mendengarkan saya dari awal, dia nggak ngerti Bu. Nah dari situ saya marah. Saya bilang sama Amira seperti ini, Amira kamu itu kenapa? Kenapa kamu tertidur di kelas? Terus saja dapat laporan kamu tertidur terus di kelas selama 1 minggu terakhir ini. Saya bilang gitulah sama dia waktu itu kan. Terus dia diam aja Bu, nggak ada ngomong apa-apa. Jadi saya makin marah karena saya merasa diamnya dia itu dengan ekspresinya yang nggak senang, berarti dia melawan saya. Saya merasa seperti itu Bu. Jadi saya bilang, udah Amira, kalau memang kamu nggak mau belajar bahasa Indonesia jam pelajaran saya, silakan keluar, nggak usah lagi kamu masuk jam pelajaran saya. Jadi dia nggak masuk Bu, jadi dia keluar. Saat itu juga dia benar-benar oke, Ustaz, dia bilang gitu. Oke, dia bilang. Terus dia berdiri, dia keluar kelas tanpa pamit. Di situ saya makin marah dong Ibu. Jadi di situ saya biarin. Nah, sampai masuk hari Seninnya, ketika jam pelajaran bahasa Indonesia, dia memang nggak masuk Bu. Berarti dia karena saya bilang nggak masuk, jangan masuk bahasa Indonesia itu ya kan Bu. Jadi dia nggak masuk. Saya makin kaget dong. Kok anak ini melawan gitu ya. Tapi saya tetap nggak datengin dia. Saya belum datengin dia sampai yang hari Rabunya 2 pertemuan lah. Dia itu benar-benar nggak masuk jam pelajaran bahasa Indonesia. Menurut Ibu saya harus gimana ya Bu? Ini udah 1 minggu loh Bu si Amira itu nggak masuk jam pelajaran saya. Ya, nah, jadi hasil dari pengamatan saya itu bahwasanya si Amira ini secara tidak langsung dia sudah ada seperti melawan gitu ya. Iya Bu, melawan dia. Ini udah Ibu bicarakan dengan Ibu BK-nya Bu? Di sekolah? Sudah saya bicarakanlah sama guru BK. Terus guru BK-nya bilang dia nggak ada masalah apa-apa. Ditanyain juga anaknya memang agak pendiam untuk hal-hal pribadinya. Jadi ditanyai sama BK juga sama teman-temannya, katanya ya di rumah nggak ada masalah apa-apa. Di komunikasi dengan teman-temannya juga nggak ada masalah apa-apa. Saya bingung kenapa anaknya sering tidur. Saya marah malah melakukan hal seperti ini Bu. Jadi gini ya Bu ya, coba Ibu lebih pendekatan lagi kepada Amira. Sewaktu jam belajar Ibu kan dia tidak masuk, berarti jam guru lainnya dia ada. Iya. Nah itu Ibu coba berdiskusi dengan guru yang masuk di kelas Amira juga.
kapan ibu sempatnya ketemu dengan Amira, ibu berbincang, kemudian ibu lakukan pendekatannya. Kemudian bila apa perlu, ibu hubungi orang tuanya. Nah, ada latar belakang apa. Kemudian ibu perhatikan juga, ibu mendekatinya harus seperti ada pendekatan yang lebih spesifik gitu. Jadi biar dia merasakan ada kedekatan ibu. Jadi memang kita harus lebih sabar ya Bu ya menghadapi anak-anak. Saya sedih kan, kok dia ngelawan selama ini nggak pernah gitu. Cuma saya ada rasa ya kayak kalau saya jumpain dia langsung, sementara kan anaknya harusnya minta maaf nih sama saya, tapi ternyata dia nggak merasa salah gitu loh Bu. Jadi nanti sikap saya harus gimana ya? Jadi kalau ibu kira-kira itu skala dari pemberontaknya si Amira ini dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira di skala berapa ya Bu ya? Ada loh rasa saya 9, karena saya merasa dia tuh nggak merasa bersalah dengan sikapnya. Terus dia juga nggak ada merasa harus jumpain saya, padahal harusnya dia pun jumpain saya duluan. Tapi ternyata dia tidak Bu. Jadi tingkat kesadaran dia itu memang masih kurang ya Bu. Iya Jadi, saran saya itu ibu bekerja sama dengan guru kelasnya, wali kelasnya. Ya. Jadi bagaimana tindakan wali kelasnya ini setelah ibu bicara bahwa tindakan Amira bagaimana supaya dia bisa minta maaf dan ibu harus lebih dekat lagi sama dia dan kita harus memaafkan lagi itu namanya anak-anak yang perlu dibimbing ya Bu ya. Jadi saran saya seperti itu ya. Baik Ibu, nanti saya coba jumpai lagi dengan wali kelasnya, karena memang ke wali kelas saya belum jumpain. Di kedepannya saya akan coba jumpai ke wali kelasnya untuk bicarakan hal ini. Ya ampun Ibu, makasih banyak loh Bu sarannya. Jadi rencananya kapan ini nanti ibu laksanakannya? Mungkin besok ya Bu, besok kayaknya wali kelasnya udah masuk jamnya, besok saya jumpai lagi kantor. Iya. Semoga sukses ya Ibu, Iya, selalu Bu. berbesar hati dan semangat Ibu Iya, ya. Bu. Makasih banyak ya Ibu. Iya, Saya sama-sama, pamit Bu. loh ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sebagai coach. Dari kegiatan coaching yang telah kami lakukan antara coach dan coachee diawali dengan sikap saling bertegur sapa dengan cara sopan dan santun, di mana saya sebagai coach sudah menempatkan diri sebagai pendengar aktif dan fokus serta bersikap terbuka dengan mendengarkan cerita dan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Selama kegiatan coaching, saya memberikan pertanyaan untuk menemukan kejadian peristiwa yang dihadapi oleh coachee. Kami saling berinteraksi dan merasakan adanya kenyamanan dalam berbincang-bincang dengan posisi duduk dan rasa kekeluargaan kami, dan kami lumayan akrab, di mana kami berbincang-bincang. Kemudian saya ingin mengetahui secara dalam dari peristiwa yang dihadapi oleh coachee dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian saya memberikan ide sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kegiatan coaching ini, saya dan coachee harus lebih rutin untuk melakukan kegiatan coaching supaya dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee, keadaan di lapangan tempat dia bekerja sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik yang menghadapi perilaku dari anak didiknya. Dan saya harapkan coachee segera melaksanakannya dan dapat terbantu segala permasalahan yang dihadapinya secara kelanjutan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Refleksi sebagai coachee. Dari kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan antara saya dan Ibu Fitri, saya merasakan ada rasa semangat dan antusias karena adanya interaksi dan komunikasi yang baik antara coach dan coachee.
Dari permasalahan yang saya hadapin ini, saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Fitri menemukan ide-ide dan solusi untuk mengatasi peserta didik saya yang berkebutuhan khusus. Dari kegiatan coaching ini saya akan menerapkan apa yang telah disarankan oleh Ibu Fitri terhadap anak didik saya, dan semoga kedepannya anak didik saya yang berkebutuhan khusus ini akan terpenuhi segala kebutuhan pembelajarannya. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.